Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada manusia untuk menikmati keindahan duniawi. Tidak hanya kehidupan di duniawi, melainkan juga kehidupan di surgawi. Bagi mereka yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyimbangkan kehidupan dunia sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti? Mari kita bahas mengenai hal ini bersama dengan Bapak Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah Hati. Dalam kehidupan manusia selalu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Bekerja salah satunya. Bekerja dengan tujuan mencari nafkah, dalam Islam tentu saja wajib hukumnya. Namun Allah juga menganjurkan agar umatnya untuk dapat memenuhi kesenangan di kehidupannya. Bersenang-senang dalam jalan Allah tentunya. Lantas, bagaimana cara kita sebagai umatnya agar dapat menyeimbangkan kehidupan di dunia sebagai bekal kehidupan kita di akhirat? Assalamualaikum Pak Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali, terima kasih buat waktunya ya Pak. Sama-sama. Kita tadi mau membahas mengenai kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ingin sekali rasanya bisa seimbang. Dunia dikatakan sementara, akhirat selamanya. Tapi kenyataannya, mungkin jujur saya juga, ini masih berorientasi kepada kehidupan di dunia. Sebenarnya kenapa tuh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mengajak orang atau mendengarkan orang mengajak masyarakat umat Islam agar bertakwa kepada Allah, itu artinya agar menumbuhkan, mewujudkan keseimbangan antara tuntutan duniawi dan tuntutan ukhrawi. Di dunia pun kita harus mempunyai tanggung jawab untuk membangun hidup di muka bumi ini, agar kita menjadi umat Islam yang kuat, yang maju, yang cerdas, yang sejahtera. Tapi jangan lupa akhirat, itu sudah barang pasti, karena di akhirat pasti kita akan kembali ke akhirat selama-lamanya. Nah, kewajiban di dunia sebagai khalifah Allah, sebagai makhluk yang mendapat mandat melakukan pembangunan di muka bumi ini, maka kita harus menjadi umat yang bermartabat, berbudaya. Al-Quran mengatakan, firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu menjadi generasi yang dhi'afan, yang lemah. Jadilah kamu sekalian generasi yang berperan, yang bermartabat, berilmu, kuat segalanya lah. Itu kewajiban kita membangun selama kita hidup di dunia. Tapi jangan lupa bahwa dunia itu hanyalah jembatan lewat ya dari alam rohani menuju alam ukhrawi. Kita masuk ke alam barzah, harus melalui dunia dulu yang sifatnya sangat-sangat sementara, sedangkan kehidupan akhirat selama-lamanya. Maka bagi orang yang sadar, yang cerdas, yang menggunakan akalnya, rasionya dengan sehat, akan percaya, akan beriman bahwa ada kehidupan nanti di akhirat. Kenapa? Kalau tidak ada kehidupan di akhirat, betapa kehidupan ini isinya kezaliman. Di dunia ini tidak ada yang keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, nanti ada kehidupan di akhirat. Di sanalah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Ta'ala satu yang akan melaksanakan keadilan untuk umat manusia dengan seadil-adilnya. Tapi ada nggak Pak Akil batasan manusia untuk mengejar kebahagiaan duniawi ini? Dalam Al-Quran ditegaskan, wabtaghi fima ataqallahu lid-daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah tujuan hidupmu untuk akhirat. Dari pagi sampai pagi lagi lah, kita tuh harus menghadap Allah untuk menyiapkan bekal untuk akhirat. Ibaratnya seperti orang mau bikin rumah, kita datangkan material yang berkualitas, tidak perlu impor semua, sampai karpet, keramik juga impor, lampu-lampu juga impor, pokoknya bagus lah, berkualitas.
itu rumah yang hanya akan kita tempati paling lama 70 tahun. Lah, bagi orang yang cerdas harus menggunakan kecerdasannya, apakah kita tidak menyiapkan bahan-bahan bangunan rumah kita yang nanti akan kita tempati selama-lamanya? Yang akan kita tempati 70 tahun saja kita persiapkan sedemikian rupa. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang pandai, rumah yang akan ditempati selama-lamanya harus lebih dipersiapkan dengan baik, yaitu rumah nanti di akhirat. Bahan materialnya ya ibadah, zikir, sholat, puasa, baca Quran, baca sholawat, istighfar. Itulah bahan material yang akan kita jadikan bangunan rumah di surga nanti. Berarti ini sesuai sekali ya dengan ada satu ayat di Al-Quran kalau tidak salah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau. Begitu ya? Lahun walabun. Ya, tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, justru dunia ini mazru'atul akhirah. Dunia adalah lahan pertanian, katakan mazru'ah, tanaman untuk kita memetik, panen nanti di akhirat. Nah, kalau nggak ada kehidupan dunia, kita dari mana dapat pahala? Iya. Ya, di dunia inilah ladang kita untuk menanam. Nanti panennya, hasil panennya kita ambil, kita petik di akhirat. Tanpa dunia ya kita nggak bisa beramal soleh untuk akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagianmu, hak kewajibanmu hidup di dalam dunia. Umat Islam harus kuat, umat Islam harus cerdas, umat Islam harus sejahtera. Makanya beberapa ibadah juga membutuhkan harta kan, pergi haji, zakat, fidyah misalkan, bayar dam, infak, sedekah, jariyah, wakaf, hibah, semua harta semua. Itu artinya umat Islam harus kaya. Kalau udah kaya kita zakat, kita sedekah, kita infak, kita jariyah. Tujuannya begitu, bukan kaya untuk kesombongan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum minallah. Wahai orang beriman, anakmu dan hartamu jangan menjadi penyebab engkau lupa kepada Allah. Tapi justru anak dan harta kekayaan sebagai tujuan untuk kita menuju Allah dengan baik. Barang siapa karena kesibukan harta, kesibukan duniawi sampai melupakan akhirat atau melupakan Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Waulaika humul khasirun. Semoga saja dunia ini memang merupakan sarana buat kita semua hamba yang beriman untuk mengejar kehidupan di akhirat nanti. Karena memang tadi kata Pak Akil bahwa dunia ini sebenarnya bagi orang beriman adalah merupakan lahan tempat kita menanam benih untuk kemudian kita akan memanennya pada kehidupan di masa yang akan datang, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Kita akan sambung bincang-bincang bersama dengan Pak Akil dalam Risalah Hati. Berbuat kebaikan di dunia adalah salah satu cara untuk mendapatkan bekal di akhirat. Namun terkadang kita sebagai manusia lupa bahwa kita juga tidak luput dari kesalahan. Lalu bagaimana jika kebaikan dan kesalahan dilakukan dalam waktu yang bersamaan? Pak Akil, kita lanjutkan bincang-bincangnya, Bang. Ya. Allah tentunya kan menginginkan kepada umatnya untuk walaupun kita tetap melakukan segala hal yang bersifat duniawi, tapi tidak melupakan akhirat. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga tetap istiqomah bahwa akhirat ini menjadi motivasi kita? Ya. Makanya dalam agama itu tidak hanya teologi keimanan yang ada dalam hati, tapi juga ada simbol-simbol. Yang simbol-simbol itu tujuan untuk menjaga, menyelamatkan iman kita. Yaitu syariat itu simbol. Maka kita bangun masjid, kita umat Islam punya masjid, syukur-syukur ada madrasah, ada pesantren, ada adzan keras, talbiyah kalau berangkat haji keras. Itu semua simbol-simbol yang menjaga keimanan kita. Itu sekedar simbol sebenarnya, tapi simbol itu penting. Kalau tidak maka iman kita bisa lama-lama bisa hilang karena tidak diingatkan dengan simbol itu. Saya banyak teman-teman yang
baik sekali, dia sangat dermawan. Hatinya baik lah ya. Betul, tapi jauh dari memikirkan akhirat gitu. Tetap melakukan banyak maksiat, tapi tetap menyumbang juga, menolong gitu. Ringan tangan sekali, bahkan melebihi kita yang seperti kita anggap ya, kita mungkin lebih dekat ke arah akhirat gitu. Itu namanya orang menjaga kesalehan sosial, tapi dia rugi, tidak memikirkan kesalehan dirinya. Rugi, tidak memikirkan nasib dirinya. Memang baik, dermawan, sosial, sumbang sana, sumbang sini. Tapi dia misalkan beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat, rugi dia, rugi sekali itu. Dia membangun kesalehan sosial, dia lupa membangun kesalahan dirinya sendiri. Jadi begini, manusia itu dalam bahasa Arabnya insan. Kan kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu artinya apa? Harmoni, intim. Jadi manusia itu begitu lahir di dunia sudah membawa amanat agar kita membangun tatanan kehidupan yang harmonis. Harmonis dalam diri kita, harmonis dalam keluarga kita, harmonis tengah-tengah masyarakat kita, harmonis sebagai umat yang besar ini, harmonis sebagai bangsa yang besar ini. Harmonis hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Harmoni kita membangun keharmonisan tuntutan duniawi dan tuntutan akhirat. Sehingga kita ketika di hari siang kita percaya diri, langkahnya mantap menuju ke tempat pekerjaan, di malam hari kita beribadah kepada Allah, tidur pun nyenyak tanpa beban yang berat. Berarti tolong-menolong itu adalah juga merupakan sebagai bekal kita untuk ke akhirat. Itu namanya insaninya, kemanusiaan. Pada asal mulanya keharmonisan. Asal mulanya. Tapi bagaimana juga? Yang mengurangi keharmonisan kita adalah, atau yang mengganggu keharmonisan kita adalah kepentingan. Dalam bahasa agama, hawa nafsu. Hawa nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus menang, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi komandan, saya tidak mau di belakang, saya tidak mau di bawah, saya harus mengatur, namanya ghadabiyah namanya. Pertanyaannya, apa tidak boleh kalau saya punya ambisi menjadi pemimpin, menjadi ketua umum PBNU? Boleh, boleh. Asal tidak mengganggu insaniah, tidak mengurangi keharmonisan. Silakan ente mau jadi presiden, gubernur, apapun, direktur di kantor, komandan di pasukan Anda. Mari kita capai tujuan itu dengan tetap di bawah, di atas rel insaniah. Begitu pula nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya harus enjoy, saya harus banyak uang, banyak mobil, banyak rumah. Apa tidak boleh? Boleh. Memang dunia ini untuk kita, untuk orang mukmin terutama. Fakulu washrabu ma razaqnakum min thayyibati ma razaqnakum. Makan dan minumlah dari rezekiku yang baik. Tapi dengan syarat mencari kekayaan, mencari kesenangan, kepuasan dengan tidak melupakan keharmonisan kita satu sama lain. Nah, tapi kalau kita tadi mendapatkan kesempatan amanah dari Allah untuk memiliki jabatan, harta juga, seringkali menimbulkan ada sifat ria, Pak Akil. Memang sih belum tentu disengaja juga, tapi bagaimana sih untuk kita juga bisa memiliki sikap untuk tidak ria pada saat kita mendapatkan amanah sebesar itu dari Allah? Makanya ada ibadah yang lahir tadi, misalkan dari pagi kok saya riak terus misalkan, atau bentak-bentak anak buah, ngomong kasar dengan teman, mengganggu orang lain. Tadi jam 10, jam 11, demikian pula jam 12. Stop dulu, ada azan, sholat dulu. Hilangkan itu semua, mari kita menghadap Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan barusan tadi diampuni oleh Allah dan kita menjadi bersih lagi. Lepas sholat zuhur kembali melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak wajar, yang tidak layak lagi. Stop, jam 3:30 sholat asar. Berhenti dulu tadi itu, brother.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ya 10 bulan kok kita melakukan dosa-dosa sampai stop. Ada 1 bulan Ramadan. Mari kita bersihkan diri kita agar kita kembali ke fitrah. Begitu buat zikir itu masih begitu. Lama-lama, entah berapa lamanya atau berapa tahun, kita akan mulai berkurang dosanya, berkurang kejahatan yang negatif, kemudian masuk yang positif. Misalkan, dalam hati saya isinya takabur, benci, hasad, dengki, suudzon. Mari kita pelan-pelan, kita hilangkan satu dulu. Kalau sekaligus semua nggak bisa, satu dulu kita hilangkan. Takabur, sombong kita hilangkan. Kalau ini kosong, takabur hilang, akan masuk namanya tawadhu. Kalau tadi benci, dengan teman benci, dengan tetangga benci. Kalau hilang, akan masuk mahabbah, mencintai teman, mencintai tetangga. Kalau bakhil, pelit, lama-lama bisa hilang, akan masuk karom, sifat dermawan. Jadi gitu, satu persatu, satu-satu. Nggak bisa sekaligus besok menjadi orang yang hatinya yang dermawan, kalau tidak ada cinta sebelumnya. Pelan-pelan, menghilangkan penyakit hatinya juga pelan-pelan. Nggak bisa sekaligus 5 hilang. Bulan ini takabur hilang, masuklah tawadhu. Bulan depan hasud hilang, dengki hilang, masuklah mahabbah. Nah, itu seterusnya dan seterusnya. Ya, semoga kita menjadi umatnya yang dermawan, yang kemudian juga tentunya harus berangkat dari rasa cinta kita kepada sesama kita, tapi tidak lupa kita harus menghilangkan dulu sifat dengki kita, membangun sifat tawadhu seperti kata Pak Akil katakan barusan. Kita akan sambung lagi dalam Risalah Hati setelah yang satu ini. Mas Dewo itu penuh perhatian. Kamu udah makan belum? Udah. Saya juga udah. Selalu siap dan serba bisa. Jadi gimana Mas? Bisa hari ini? Kalau Mutia yang minta apa sih yang nggak bisa? Orang marketing Mas yang minta. Apalagi orang marketing. Tapi cemburuan. Maaf Mas, soalnya ini lagi WhatsAppan sama Mbak Mutia. Itu WhatsApp dia Mutia? Iya. Dia nggak WhatsApp gue. Yuk ikutin keseharian Mas Dewo di The East, hanya di Net. A taste of delicious cuisines. Perfect for your delightful weekend. Oke, sekarang saya lagi ada di The Cook Shop. Nah, saya mau adain cooking class. Ada beberapa orang peserta yang akan join saya hari ini. Nah, ini kita akan sampai titik didih aja. Begitu udah mulai mendidih, berarti supnya sudah siap. Enjoy them straight from the chef's table. Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Oktober jam 3:30 sore hanya di Net. Hari ini, aku akan meminta seorang wanita menjadi pendamping hingga akhir hayatku. Sosoknya membuatku yakin bahwa kebahagiaan akan kudapat dari dirinya. Karena ketulusannya menerima segala kekurangan yang kumiliki. Langkah demi langkah memenangkan Celebrity Squares. Bangun pagi, sarapan cepat, bugarkan pikiran, segarkan jasmani, ramah tamah ke tetangga. Penuhi wawasan Anda, makan siang nikmat. Pilih baju terbaik, tampil kece dan keren, berangkat dengan penuh percaya diri. Baca doa sebelum bertanding, atur strategi dengan seksama, pilih selebriti dengan penuh keyakinan karena nasib Anda di tangan mereka. Akhirnya, menangkan permainan dengan penuh bangga. Celebrity Squares. Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Indonesia Morning Show. Kita juga akan menemani Anda dengan berbagai informasi hangat. Dari Korea Selatan, Cooking Nanta menampilkan pertunjukan musikal bertema memasak. Kegiatan di dapur ditampilkan dalam aksi spektakuler. Ingin tahu aksi mereka di Indonesia? Saksikan Indonesia Morning Show. Minggu 4 Oktober jam 6 pagi hanya di Net.
Allah menganjurkan kepada umatnya untuk tidak mementingkan duniawi dan meninggalkan akhirat. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, Pak Akil, bagaimana kalau itu terjadi? Apa yang akan dirasakan oleh hamba Allah tersebut? Dia meninggalkan duniawi, ataupun juga dia meninggalkan akhirat untuk hanya sekedar mengejar duniawi. Itu banyak terjadi dalam lingkungan pertemanan saya. Kelihatannya sepertinya baik-baik aja. Coba kalau kita lihat, kalau kita renung ya, betapa, mohon maaf, saya tidak menentukan siapa orangnya, tapi betapa bodohnya orang itu. Yang tadi sudah saya katakan, kehidupan hanya 70 tahun kita kejar-kejar siang hari, siang malam, terus menerus dengan memupuk harta yang banyak, padahal kita hanya 70 tahun. Paling lama itu ya, katakanlah paling normal lah 70 lah. Nah, mengapa tidak memikirkan kehidupan yang akan kita alami selama-lamanya? Kholidina fiha abadal abidin. Kenapa nggak pernah kita pikirkan itu? Kita aja kalau masih muda dulu selalu dipesannya, lihat masa depan kamu, pikirkan masa depan kamu. Kan masa depan artinya sekarang remaja, kemudian nanti masuk usia dewasa, kemudian masuk usia tua. Karena masa depan pendek sebenarnya. Nah, masa depan yang paling sesungguhnya masa depan di akhirat. Maka pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tataplah hari esokmu. Bukan hari besok hanya sekedar 10-20 tahun. Hari esok yang selama-lamanya itu tadi. Nah, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan itu benar-benar dalam sarana ketakwaan kita kepada Allah, sama membedakan kalau itu sebenarnya adalah hawa nafsu. Contoh, pada saat kita lagi begitu semangatnya beribadah, kan rasanya sulit gitu untuk mengetahui apakah memang ini sarana kita gitu untuk benar-benar menyatakan kecintaan kepada Allah, sama tadi mungkin ada sifat yang gimana Pak Akil? Seumpama saya lah, saya menjalankan tugas dengan baik, menjalankan kerjaan sebagai ketua umum PBNU dengan baik. Ya. Ceramah sana, ngajar sana, atau aktivitas sosial. Kemudian saya mendapatkan kritikan, saya marah. Itu artinya Anda masih tertipu dengan hawa nafsu. Kaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika kamu gagal dapat kritikan, tidak usah minder, tidak usah putus asa. Dan ketika kamu mendapatkan kesuksesan, kemudian mendapatkan pujian, jangan kamu sombong, jangan kamu bangga. Ya. Coba lihat Gus Dur almarhum. Sebelum jadi presiden, ketika jadi presiden, sesudah jadi presiden, tetap tuh nggak berubah. Suka bercanda, santai, nggak seneng protokoler yang sangat Iya. itu orangnya gitu. Sebelum, sedang, sesudah jadi presiden, tetap Gus Dur nggak berubah. Sekarang keuntungan, Ya. kalau bicara kerugian kita udah tahu banyak kerugian. Keuntungan bagi hamba yang selalu menjadikan ibadah kepada Allah ini adalah sebagai motivasinya dia. Tidak dia lupakan dunia, tapi dunia tadi kata saran Pak Akil adalah sesuatu yang cukup kita pegang saja, jangan sampai menguasai kita. Manfaatnya untuk di dunia apa, kemudian juga di akhirat apa. Seseorang yang mampu mengarahkan dirinya selalu sadar, selalu terkendali, akan tenang, langkahnya mantap. Seandainya dia diberitakan masuk ke media diberitakan juga senang, masuk koran senang, masuk TV senang. Tapi orang yang merasa dirinya salah, merasa dirinya dosa, jangan sampai anak tahu, jangan sampai istri melihat, jangan sampai koran tahu, jangan sampai wartawan tahu. Tapi kalau kita hidupnya normal, silahkan. Orang tahu semua juga silahkan. Saya biasa-biasa aja kok, normal-normal saja. Saya kerjakan pekerjaan ini dengan benar. Saya tidak korupsi, saya tidak manipulasi, saya tidak bohong. Kan enak gitu. Silakan orang tahu semua juga senang malah. Tapi kalau saya melakukan kesalahan, jangan sampai ada orang tahu. Lupa bahwa Allah selalu tahu. Istafti qalbak. Al-birru matma'anna ila qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau yang kamu lakukan kamu tenang, itu benar. Tapi kalau kamu lakukan kemudian hatimu alergi, resah, gelisah, berarti yang kamu lakukan barusan itu
dosa itu. Termasuk orang yang mungkin baru saja melakukan, katakanlah tindakan korupsi atau berbuat maksiat, sebenarnya hatinya resah. Demi Allah saya benar, tidak korupsi. Hatinya saya salah. Nuraninya itu. Kecuali sudah nggak ada nuraninya, udah orang yang sudah syirir namanya, hilang nuraninya. Kalau selama orang masih normal, masih ada suara nurani. Saya salah. Walaupun mulutnya mengatakan saya benar, saya bersih, atau saya tidak korupsi, atau saya tidak golim. Jadi betapa orang itu membawa hidup ini dengan perilakunya sendiri menjadikan diri kita sendiri yang resah atau yang tidak tenang, gelisah. Itulah tadi, terima kasih sekali lagi Pak Akil atas pencerahannya seputar tentang bagaimana cara kita menyimbangkan kehidupan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Amin. Untuk menjadi umat atau hambanya yang lebih baik dari hari ke hari. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Risalah Hati, Informasi Islami, Jiwa Muslimin Sejati.